Pemirsa, tantangan bisnis pertanian lebih tinggi dibandingkan sektor lain karena berkaitan dengan faktor alam yang sulit diprediksi. Khusus di Bali, ekosistem pertanian juga tidak mendukung. Tak heran jika investasi sektor pertanian skala besar minim peminat. Akademisi Pertanian Universitas Udayana Imade Sarjana mengatakan harga komoditas pertanian sangat fluktuatif tergantung musim. Seperti musim hujan saat ini membuat tanaman pertanian rusak. Fluktuasi harga menjadi anjlok yang kadang membuat petani rugi. Tidak seperti sektor lain seperti pariwisata yang memiliki pasar yang lebih jelas, sehingga pelaku usaha bisa merencanakan produk sesuai dengan ekspektasi konsumennya. Sedangkan di sektor pertanian agak susah untuk membuat target pasar. Antara satu petani dan petani lainnya tidak mengetahui komoditas yang ditanam sehingga bisa terjadi oversupply sehingga menyebabkan harganya berfluktuasi. Sarjana menambahkan di samping itu juga masalah SDM yang perlu kompetensi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Jika bisnis pertanian murni dijalankan di Bali, diakui memang agak susah, sehingga yang terjadi saat ini adalah pertanian hanya untuk gaya hidup atau sekedar untuk mempertahankan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, bukan untuk berbisnis karena memang tidak menjanjikan. Berbeda halnya dengan pariwisata seperti wisata bahari telah dipersiapkan oleh pemerintah, infrastruktur dan ekosistemnya sehingga ada investor yang tertarik. Dengan demikian, ia memaknai pertanian di Bali meski di satu sisi tidak untung, tapi di sisi lain dapat berkontribusi mempunil kepada tenaga kerja dan alam. Tak hanya sektor primer, di sektor sekunder pertanian juga minim investasi karena terkendala bahan baku, mengingat komoditas pertanian bersifat musiman. Misalnya usaha penyusuhan beras kini banyak yang tutup karena sifatnya musiman. Ketika bahan baku kosong, mesin penyusuhan tidak beroperasi sehingga hal itu menyebabkan biaya tinggi untuk perawatan. Upaya menjaga ketahanan pangan dan pertanian diakui sulit dilakukan, apalagi untuk skala besar atau industri. Di Bali, dahulu lembaga tradisional Subak berperan optimal dalam mendukung ketahanan pangan. Dalam konteks bisnis pangan masa kini, kerap gabah di Bali dibeli orang Banyuwangi, diproses di Banyuwangi, dijual kembali ke Bali. Sedangkan di Pulau Jawa, sektor primer dan sekunder bisa berjalan bahkan bisa menjadi pemasok pangan ke daerah lainnya, walaupun penduduk Pulau Jawa juga padat. Hal itu menurutnya disebabkan karena di Bali ada pilihan usaha yang lebih menggiurkan, yaitu pariwisata. Cita Maya Bali Post melaporkan.